Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di tahun ajaran yang baru, tahun 2021-2022 dengan Ibu Guru Mormin Malatundu SPDK dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Oke adik-adik, kita akan memulaikan pelajaran kita hari ini, dan sebelum kita memulaikannya kita akan menyanyi dan berdoa. Kita mengangkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Kita akan berdoa. Mana semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu yang saat ini akan memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Tuhan Yesus yang baik kiranya memberkati kami semua dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh belajar dengan baik dan memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para siswa yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran pertama kita pada hari ini berjudul Allah hadir dalam alam semesta. Dengan bahan Alkitab terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 11 dan Mazmur 121 ayatnya yang ke-6. Semua sudah siap ya untuk belajar? Siapkan alat tulis, siapkan Alkitab supaya kita bisa belajar dengan baik dan bisa memahami firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa memahami bahwa Allah adalah pencipta seisi dunia. Yang kedua, siswa memahami Allah hadir dalam alam ciptaannya. Yang ketiga, siswa memahami manfaat ciptaan Tuhan. Yang keempat, siswa mampu bersyukur atas anugerah alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat bulan, bintang pada malam hari? Indah tidak? Pasti indah. Siapa yang pernah melihat lautan yang luas? Wah, bagus. Ternyata ada yang pernah melihat. Siapa juga yang pernah melihat pemandangan yang indah? Di gunung, kita melihat gunung, ada tumbuh-tumbuhan, pokoknya indah. Ya, bagus. Berarti adik-adik bisa melihat semua di sekitar kita kelihatan indah sekali. Sekarang Ibu Guru ingin tanya, siapa pencipta semua yang telah kita lihat itu? Ya, dialah Allah, Tuhan semesta alam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sungguh indah alam raya ciptaan Allah ini. Nah, kita bisa mengetahui tentang penciptaan alam yang diciptakan oleh Allah dari kitab Kejadian. Ayo kita semua buka Alkitab. Kejadian adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama, khususnya Kejadian pasal 1. Nah, Kejadian pasal 1 di situ Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sebelum semuanya tercipta, pada awalnya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan Allah dengan kasih-Nya
dengan kuasanya memulaikan penciptaannya pada hari pertama sampai hari ke-6 dengan berfirman. Ingat ya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan berfirman. Kita mulai dengan penciptaan Allah yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan jadilah terang. Dan ketika terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah penciptaan hari yang pertama. Nah, hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, atau biasa kita menyebutnya dengan langit. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Dan hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang di udara dan binatang-binatang di laut, atau burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di darat, binatang melata, dan Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan pada hari hari 6. Nah, jadi manusia diciptakan Allah dari debu tanah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Dan ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah dan ia menjadi hidup, ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, makanya manusia disebut sebagai makhluk yang hidup. Dan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Seluruh alam semesta dirancang bagi kemuliaan Allah. Karena itu dalam rancangan atau rencana tidak ada satu bagian pun dari alam semesta ini yang tidak menyatakan kemuliaan Allah. Semuanya memancarkan kemuliaan Allah. Kita membaca dari Kejadian 1 ayat 11 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Bahkan dalam Mazmur 19 ayat 2, Raja Daud berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Bahkan dalam Mazmur 121 ayat 6 dikatakan, "Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam." Ya, jadi siswa kelas 3, kalian harus menghafal ya 6 hari penciptaan Tuhan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk dari kegunaan semua ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Seharusnya kita bersyukur ya, Tuhan menciptakan seisi dunia ini dan Tuhan memberikannya kepada manusia. Manusia yang pertama, ada yang tahu siapa namanya? Ya, dialah Adam. Dan kemudian Allah menciptakan juga pendamping bagi Adam, yaitu Hawa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita akan memahami manfaat atau kegunaan dari ciptaan yang Tuhan berikan. Mulai dari hari yang pertama, terang. Terang yang diberi nama siang diciptakan supaya manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama malam diciptakan supaya manusia bisa beristirahat. Yang kedua, langit atau cakrawala. Ternyata itu bermanfaat untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Dan langit itu tempat meletakkannya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada juga laut dan daratan. Nah, laut dipergunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini laut juga menjadi tempat wisata kan, taman laut, dan tempat
berkeriapan semua jenis binatang di laut. Adapun daratan, nah daratan itu dijadikan sebagai tempat tinggal kita, tempat tinggal manusia, tempat kita untuk bekerja, tempat juga bertumbuhnya tanaman dan tempat tinggal hewan-hewan. Dan ada juga benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan dan sangat juga bermanfaat banyak bagi manusia. Semua jenis binatang di udara dan di laut berguna juga untuk manusia agar manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup. Nah, yang terakhir, ciptaan Tuhan yang paling termulia siapa? Ya, manusia. Manusia berguna untuk Allah dan sesama juga manusia. Dan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, segambar dan rupa Allah, itu juga turut bekerja membantu Allah merawat semua ciptaan Allah dengan baik. Berguna juga untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu sama lain. Luar biasa ya Allah kita, Allah yang baik, Allah yang selalu hadir dalam alam semesta. Dan kita sebagai manusia harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan buat untuk kita. Dan mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah dengan merawat dan menjaga ciptaan Allah itu dengan baik, karena Tuhan memberikannya untuk kita manusia. Nah, tugas hari ini, adik-adik, kalian pernah kan pergi ke tempat wisata, mungkin ke kebun raya, kebun binatang, ke pantai, danau, atau pegunungan? Ya, kalian akan menceritakan adakah yang berkesan dari pemandangan indah yang kamu lihat. Itu kamu tulis di dalam buku tulis kamu. Dan tugas yang kedua, Ibu minta kesaksian kamu lewat puji-pujian. Kamu harus menyanyi lagu yang menceritakan tentang alam ciptaan Tuhan. Seperti tadi pada awalnya kita menyanyi Allah ciptakan dunia, Allahku besar. Banyak lagu yang menceritakan tentang alam ciptaan Tuhan. Ibu minta kalian siswa kelas 3 harus langsung membuatnya supaya tidak ada tugas yang tertunda, tetapi langsung mendapatkan nilai dari ibu guru ketika kalian memasukkannya dengan tepat waktu. Jangan malas ya, tetap semangat. Jangan tunda-tunda pekerjaan, tapi langsung mengerjakannya supaya orang tua juga kalian bangga bahwa kalian adalah anak yang rajin, anak yang pintar, yang bisa membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Tuhan Yesus. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian adik-adik, dan terima kasih banyak untuk kerjasama orang tua. Ibu minta semua adik-adik tetap jaga kesehatan, kita selalu mengandalkan Tuhan, dan mari kita merawat dan memelihara ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.